Sekitar 500.000 pengemudi ojek online ojol hari ini dijadwalkan mematikan aplikasi serta menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding telah melanggar regulasi. Untuk membahas ini telah hadir bersama kami melalui sambungan virtual Ibu Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Selamat pagi Bu Lili. Selamat siang, Mas. Ya, Bu Lili, kalau kita bicara aksi demo ini sudah berapa kali dilakukan oleh teman-teman ojol ya, Bu. Nah, kali ini sebenarnya apa, Bu, tuntutan yang paling utama dan sejauh ini dari beberapa kali aksi, apakah memang tidak ada respon dari pemerintah dan aplikator terkait dengan tuntutan teman-teman ojol, Bu? Ya, yang pasti ya kita akan terus turun jalan sampai benar-benar kawan-kawan driver itu mendapatkan hidup yang sejahtera ya, Mas. Karena selama ini kita turun jalan sepertinya pemerintah tidak mau tahu dan negara tidak mau hadir di tengah-tengah kawan-kawan driver ini, sehingga nasib kawan-kawan driver ini dari dahulu hingga sekarang sama saja diperbudak atau menjadi budak aplikator. Bu Lili, bisa Ibu mungkin deskripsikan, bisa menceritakan sebenarnya ketidaksejahteraan yang begitu dirasakan oleh para teman-teman ojol ini seperti apa, Bu? Ya banyak, Mas, karena potongan itu melebihi batas aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan ada sampai 70%. Sehingga aplikator itu tinggal goyang-goyang saja, sedangkan kami driver itu di lapangan setengah mati di jalanan dengan bertaruh nyawa. Jika kami harus lelah pun kami masih kejar target, gitu loh, Mas. Dan aplikator kan tidak mengeluarkan apapun, modal kami yang mengeluarkan motor, servis, bensin, bahkan kuota internet pun kami yang menyediakan, gitu loh. Aplikator hanya menyediakan aplikasinya saja. Bu Lili, potongan terbesar yang dilaporkan ke Serikat Pekerja ataupun rekan-rekan ojol ini berapa persen, Bu? Dan tadi dari pihak platform sendiri menyangkal bahwasanya ataupun itu merupakan bagian daripada service maintenance untuk teknologi, kemudian juga untuk kepentingan lainnya dan dibebankan kepada pembeli ataupun pengguna, tidak kepada ojol. Bagaimana tanggapan Ibu terkait ini, Bu? Itu hanya kan pengakuan aplikator. Kalau kami punya bukti screenshot, berapa yang diterima kawan-kawan, berapa potongannya itu ada. Bahkan ada yang 70% dipotongnya. Itu kami punya, Mas. Kami punya bukti karena kami bisa bicara karena kami punya bukti. Belum lama ini juga driver-driver Bali juga mengeluh dengan potongan yang semakin mencekik. Sehingga kawan-kawan tidak kebagian gitu loh. Dan kebanyakan adalah potongan aplikator kita yang pakai yang Mas? Kita lihat yang mudah aja ya. Contohnya ketika kawan-kawan itu mendapatkan orderan, customer itu sudah dibebani dengan biaya aplikasi, biaya pesanan, belum lagi kalau food. Kalau food, mereka itu ada biaya layanan, biaya kemasan, kan larinya juga ke aplikator, bukan ke driver. Mungkin customer berpikir bahwa itu akan diterima driver, tidak. Itu semuanya larinya adalah ke aplikator. Nah, kita memang hari ini kami serentak untuk minta potongan aplikator itu diturunkan menjadi 10%. Berarti salah satu headline yang menjadi tuntutan utama adalah terkait dengan ditiadakannya potongan ataupun potongan tidak lebih dari 20%. Adakah tuntutan lain yang Ibu rasa dan teman-teman di sana perlu diutarakan pada demo hari ini, Bu? Ya, yang pasti adalah soal potongan aplikator itu kami keberatan gitu. Dua juga tarif barang, makanan yang selama ini tidak pernah diatur oleh pemerintah. Sehingga kami menuntut, Kemendikbud pun mengeluarkan kemarin, Kepmen, Gigi, itu pun tidak berpengaruh gitu loh. Karena semua tarif itu ditentukan oleh pasar, diserahkan ke pasar, bukan pemerintah yang mengatur berapa itu tarifnya. Terus contohnya lagi kayak Grab, hemat. Nah, itu kan sangat merugikan juga. Dan skema prioritas itu juga kami merasa itu diskriminatif gitu. Jadi kami menuntut mereka itu aplikator untuk transparan terhadap apa yang kebijakan yang dibuat oleh aplikator itu transparan kepada kawan-kawan driver. Bu Lili, seperti apa sebenarnya peran negara di sini, Bu? Mengingat memang
Ada yang mengatakan platform bisnis online e-commerce itu ada di kewenangan Komdigi, sementara kalau masalah transportasi darat itu di Kementerian Perhubungan. Apakah saling lempar tanggung jawab ini menjadi salah satu concern dari Ibu dan rekan-rekan pengemudi ojol, Bu, terkait kehadiran ataupun keberpihakan pemerintah sejauh ini? Ya betul. Jadi memang selama ini kami itu dilempar seperti bola pingpong. Kementerian UMKM, Kementerian Perhubungan, Kemendikbud, yang pasti kan seperti itu. Sehingga tidak ada yang jelas gitu loh. Nah, seharusnya kan kalau negara hadir, kementerian-kementerian ini duduk bersama membuat keputusan atau mendorong keluarnya regulasi supaya kawan-kawan ini jelas statusnya seperti apa. Karena apa? Kawan-kawan driver itu sudah memenuhi syarat bahwa kawan-kawan itu adalah pekerja karena ada upah, ada perintah dan ada pekerjaan. Kawan-kawan driver bukan diupah oleh customer, tapi yang mengupah kami adalah aplikator. Sedangkan yang menyuruh kami, memberi pekerjaan kami adalah aplikator. Nah, kami sudah memenuhi unsur tersebut. Seharusnya sudah masuk ke ranahnya Kementerian Ketenagakerjaan supaya semua hak-hak driver ini terpenuhi. Contohnya kayak BPJS, yang itu memang sangat urgent untuk kawan-kawan, itu terpenuhi. Nah, saat ini kami semua membayar sendiri, mulai BPJS kita juga mandiri. Nah, siapa yang diuntungkan? Tetap aplikator, Mas. Dengan banyaknya tuntutan tadi yang diharapkan bisa diutarakan dan mendapatkan respon dari pihak stakeholder, pemerintah maupun aplikator, tetapi seandainya tidak mendapatkan respon dan belum diapresiasi dalam artian belum diberikan sebuah kebijaksanaan yang tepat, bagaimana? Adakah aksi selanjutnya akan dilakukan atau seperti apa, Bu? Ya, kami akan terus turun jalan, Mas. Kami akan terus turun jalan untuk apa ya? Supaya negara ini benar-benar hadir. Kami juga warga negara Indonesia kok. Kenapa kami dianaktirikan? Nah, kami ingin negara itu benar-benar hadir dengan membuat regulasi atau apa ya? Saat ini kan sedang Undang-Undang 13 itu sedang akan direvisi. Nah, kami berharap bahwa driver ojol itu masuk di dalamnya. Nah, dan kami diakui sebagai pekerja, bukan lagi mitra. Mitra yang memang dicanangkan oleh aplikator supaya hak-hak driver ini tidak mereka penuhi. Bu, kalau tadi saya sempat mendengar berita sebelumnya pihak dari Kementerian Perhubungan juga sudah bertemu dengan aplikator dan tuntutan terkait dengan mitra menjadi pegawai itu sepertinya akan susah ya Bu. Pihak aplikator menyangkal akan bisa memenuhi itu karena memang akan banyak sekali tanggung jawab yang akan diberikan kepada para rekan ataupun mitra ini. Dan itu pasti akan menjadi beban ke depannya, baik itu kepada perusahaan maupun kepada para driver, di mana akan ada penyusutan pegawai itu Bu. Karena memang mau tidak mau mereka akan melakukan suatu screening ya sepertinya sehingga tidak terlalu banyak bisa melibatkan warga untuk menjadi mitra daripada ojek online. Bagaimana tanggapan Anda, Bu? Ya, begini Mas, saat ini aplikator-aplikator terus membuka rekrutmen driver ya. Karena apa? Mereka dengan mudah memutus mitra, mengganti dengan yang lain. Dan kami ini dicadangkan gitu loh, banyak cadangan-cadangan ketika kawan-kawan yang katanya fleksibilitas dan lain sebagainya itu bohong. Bahwa aplikator memang menghindar karena tidak mau memenuhi tanggung jawab kawan-kawan driver, sehingga dari tahun-tahun itu hanya itu yang diomongkan bahwa tidak mungkin lah. Selama puluhan tahun ini kemana? Kami driver-driver ini menghasilkan berapa triliun buat aplikator. Apakah ketika kami menuntut hak kami mereka nggak memberikan dengan alasan bahwa akan bangkrut? Nggak ada ceritanya bangkrut. Kalau udah bangkrut mereka udah hengkang dan mereka tidak lagi membuat aplikasi ini. Itu udah ancaman-ancaman dari dulu, Mas. Kami sudah dengar. Baik, Bu Lili, sayang sekali waktu terbatas sehingga dialog tidak bisa kita lanjutkan karena memang Ibu juga akan melanjutkan aksi pada hari ini. Yang kami harapkan adalah aksi pada hari ini juga memberikan solusi terhadap tuntutan dari para rekan-rekan mitra ojek online sehingga juga bisa memberikan angin segar tidak hanya bagi Anda maupun para mitra tapi juga para pengguna jasa ojek online yang juga sangat diuntungkan dengan keberadaan mereka. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bu. Salam sehat.